Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Antos detik menika kita tasih diparingi nikmat sehat, utaminipun nikmat iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah niki kita mulai malih ngaos nggih enten libur panjang. Sebelumnya saya mengucapkan innal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Menawi wonten kelepatan kan sengaja utawi mboten kula nyuwun agungipun pangapunten lahir batin. Nah, sumawon mulai. Kita awali dengan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah yang kita hadiahkan untuk mereka, doa-doa kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain. Wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa li husuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki melanjutkan bab 6 perkara. Babus sudasi, bab sing isine niki 6 perkara. Nah, saniki makalah yang kedua. Al-maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngatan, sittatun la'antuhum, ai sittatun minan nas, ada 6 orang, 6 golongan orang. La'antuhum, yang aku laknat mereka. Jadi di laknat itu di atasnya dimurkai. La'antuhum, aku laknati mereka. Wala'anahumullah, dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu nabiyyin mujabid da'awati, dan juga dilaknat oleh para nabi, semua nabi-nabi yang mujibat dakwah, doanya pasti diijabah oleh Allah. Berarti ini termasuk dosa yang sangat besar, yang dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh Allah, bahkan dibenci oleh semua nabi. Nabi-nabi yang tentunya para nabi itu mustajab doanya. Siapa itu 6 orang ini? Nah, mudah-mudahan kita termasuk dalam 6 orang ini, karena kalau termasuk ini kalau tingkatannya dilaknat itu artinya tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi rahmatnya Allah ini tidak dapat kalau sudah ada stempelin apa? La'anahullah. Makanya kalau iblis la'anahullah, iblis yang terlaknat.
Lah siapa itu? Yang pertama adalah az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Orang yang menambah-nambahi kitabnya Allah. Jadi orang yang nambah-nambahi, termasuk yang ngurangi. Jadi nambah itu ya yang tidak ada di dalam Quran dianggap Al-Quran. Beda kalau tafsir itu berbeda ya. Ya ayatnya itu ditambah-tambahi. Makanya Rasulullah dulu melarang menulis hadis waktu awal-awal Quran baru masih turun itu. Rasulullah melarang sahabat-sahabat nulis hadis. Kenapa? Takut ini dianggap Quran. Lah kan sama-sama Arabnya. Podo Arabi, dawe Nabi nggih Arab Quran ya. Lah nanti kalau masuk ke situ maka ini akan mengurangi kesucian Al-Quran, karena Quran ini kalamullah, murni dawe Gusti Allah. Lah kok napa kemasukan kalamun nas, dawe manusia termasuk nabi, lah ini nanti mengurangi kesucian Quran. Maka kalau kitab Injil yang ada itu kenapa sudah dalam kacamata ini itu tidak suci lagi, karena isinya tidak hanya firman Allah, tapi ya ada kisah-kisah Rasul masuk ke situ. Kisah Rasul itu artinya kisah para sahabat-sahabatnya Nabi Isa masuk di dalamnya, perkataannya Nabi Isa ada di dalamnya, jadi sudah campur aduk. Nah, orang yang nambah-nambahi ayat Quran ini termasuk yang la'anahullah, la'ana Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dilaknat Rasulullah dan semua nabi. Ini yang pertama. Jadi dulu Nabi melarang nulis hadis itu karena satu takut dianggap itu bagian dari Quran. Maka Nabi bersabda, man waman kataba ghairul Quran, siapa yang sudah terlanjur menulis, waman kataba anni ghairul Quran, siapa yang menulis yang sudah saya sampaikan terlanjur ditulis selain Quran, falyamhuhu, hendaklah dia menghapusnya. Sudah kalau terlanjur ditulis hapus. Nah ini awal-awal ketika Quran masih turun. Jadi Nabi melarang nulis hadis. Kemudian yang kedua, wal mukadzibu bi qadarillahi ta'ala. Wal mukadzibu, dan orang yang mendustakan bi qadarillahi ta'ala, dengan takdirnya Allah. Jadi tidak menerima takdirnya Allah. Maka ada dalam hadis Nabi itu wa man lam yardo bi qodoi wa qadari. Kalau ada orang yang enggak ridho, enggak nerima dengan takdirku, kata Nabi itu dalam hadis qudsi ini, siapa yang tidak ridho dengan qodok dan qadarku, ketentuan Allah ini, falyatlub robban siwai, sudah cari Tuhan yang lain saja selain diriku. Bahkan tidak hanya itu, wal yakhruj min ardi, keluarlah dari bumiku, sudah cari bumi yang lain. Nah, saking murkanya kalau ada orang tidak menerima qadarnya Allah. Nah, dalam hadis ini termasuk yang dilaknat oleh Allah adalah wal mukadzibu bi qadarillah, orang yang mendustakan takdirnya Allah. Wal mutasallitu bil jabaruti, yang ketiga yaitu orang yang penguasa yang memimpin dengan zalim. Pemimpin yang zalim, yang semena-mena.
fa yu'izzu man adzallahullah, maka dia merendahkan orang, memuliakan orang yang mestinya menurut Allah itu hina. Wa yudhillu man a'azzahullah, dan sebaliknya dia pemimpin ini karena semena-mena itu dia merendahkan orang yang dimuliakan oleh Allah, yang seharusnya yang mulia dimuliakan, yang seharusnya direndahkan ini dibalik dimuliakan. Ya, ibaratnya tidak adil, semena-mena, saking tidak adilnya yang benar disalahkan, yang salah disanjung-sanjung. Wah, misalnya ini pemimpin sultan yang semena-mena, ini termasuk yang dimurkai oleh Allah, karena dampaknya besar. Kalau ada orang sakar PDW itu bukan pemimpin ya, dampaknya kecil. Rakyat jelata atau biasa sakar PDW mokong lah gitu, paling ya pengaruhnya tidak besar. Kalau mencelakai orang satu orang, dua orang gitu dampaknya. Tapi kalau pemimpin itu kalau karena kedoliman bisa mencelakai ribuan orang. Nah, iya kan, misalnya perang itu kan karena keputusan pemimpin, bom misalnya gitu. Nah ini kan, ini perang korban Palestina atau Gaza itu berapa? Yang dimunculkan 33.000 loh, itu kan, itu karena keputusan seorang pemimpin tentunya. Makanya pemimpin yang semena-mena ini, yang kemudian tidak adil, memuliakan yang seharusnya dia adalah orang yang hina atau orang yang salah, mendolimi orang yang mestinya benar dijadikan tersangka atau yang harus menerima hukuman berat. Nah ini yang dilaknat oleh Allah. Wal mustahillu li haramillahi ta'ala. Wah, ini yang berikutnya, yang keempat, yaitu wal mustahillu, orang yang menghalalkan, bukan mustahil ya, mustahillu li haramillah, orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Wah ini termasuk dosa besar juga. Orang yang menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Makanya ulama itu murka ketika ternyata ada sebuah hasil kajian yang kemudian ya menghalalkan, intinya di situ menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya ada itu fatwa, nggak tahu fatwa siapa, pokoknya ada yang memfatwakan tukar pasangan. Nah itu ada, kalau sudah kelompoknya ada itu dihalalkan misalnya itu. Atau ada ya otomatis pasti ini aliran yang sesat. Jadi kalau orang yang sudah berbaiat kepadanya itu, maka miliknya adalah milik gurunya itu, mursyidnya. Jadi istrinya ya boleh dimiliki. Nah ini kan poin, makanya ini termasuk yang dilaknat, menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Ini yang keempat. Yang kelima, wal mustahillu min itrati, bukan man itrati, ma harramallahu. Yang kelima, menghalalkan, orang yang menghalalkan
apa yang dilarang untuk terhadap itrati keturunanku. Jadi kita harus cinta kepada ahlu baiti Rasulillah, ahlul baitnya Rasulullah, keturunannya Rasulullah. Maka ada dalam hadis itu, ajarilah anak-anakmu cinta kepadaku dan cinta kepada ahli baitku. Itu artinya hadis begitu. Itu satu kesatuan itu. Cinta kepada Rasulullah otomatis cinta kepada ahli baitnya Nabi. Putra-putrinya Nabi kalau pada masa sahabat. Kemudian mungkin cucu-cucunya Nabi saat itu. Ya, sekarang ya sudah cucu-cucunya Nabi yang mungkin statusnya Habib atau Sayyid ini. Ya kita harus tetap hormat, muliakan. Meskipun mungkin ada yang tidak sepaham dengan kita, tidak sependapat, tapi tetap harus hormat. Karena itu pesan Nabi. Bahkan orang yang dalam hadis ini, orang yang menghalalkan apa yang diharamkan untuk keturunanku, wah ini terus dilaknat oleh Allah. Maka dalam sejarah itu ada, ini musibah besar dalam sejarah Islam, itu cucu Rasulullah dibantai itu. Karena memang pemimpin saat itu yang bantai itu memang ya beliau anak sahabat juga, tapi memang tidak pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah dan ahlul baitnya. Ini, jadi itu kalau terjadi seperti itu maka ini musibah besar, karena termasuk dosa yang besar dilaknat oleh Allah adalah orang yang menghalalkan apa yang diharamkan untuk diperlakukan kepada keluarganya Nabi. Wa tariku li sunnati. Ya, yang berikutnya yang ke-6 yaitu wa tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku. Wa tariku li sunnati, orang yang meninggalkan. Tapi kalau di sini adalah berpaling dari sunnahku, atau bahkan mungkin yang dimaksud adalah memusuhi sunnah Rasul. Makanya kita berusaha melakukan yang disunnahkan oleh Rasulullah. Kalau kita belum bisa melakukan, maka kita tidak menentang. Ya, tidak menentang ini sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah apa ya, tidak usah begitu. Ya saya melakukan sunnah Rasul yang lain misalnya. Jadi sunnah Rasul orang pun banyak. Jadi misalnya ada orang kok katakan ini sunnahnya Rasulullah, ya saya juga menjalankan sunnah Rasulullah yang lain. Sholat-sholat sunnah itu ya semua sunnahnya Rasulullah. Bergaul dengan baik, dengan ramah, itu adalah yang diajarkan Rasulullah. Sampai Rasulullah mengajarkan tabassumuka ila akhika, itu sedekah lah. Itu kan bergaul dengan siapa saja yang menyenangkan, itu ya sunnah Rasulullah. Jadi ini 6 orang ini yang dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah dan bahkan oleh para nabi. Lah dampaknya apa? Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilaihim, tidak akan memandang mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, nadror rahmati, dengan pandangan kasih sayang. Wah ini jadi kalau laknat itu artinya sudah tidak ada kasih sayang dari Allah. Pada hari kiamat Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Padahal semua orang ini masuk surganya itu karena rahmatnya Allah. Nah itu ya.
Jadi ini mudah-mudahan kita tidak termasuk, utamanya yang mengkhawatirkan nih kalau kalimat tarikulis sunnati tadi. Jadi kalau kita berusaha untuk melakukan yang disunnahkan Rasulullah, yang sunnah itu yang biasa dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita misalnya belum bisa melakukan, ya kita jangan menentang. Itu tadi kan sunnah Rasulullah banyak sehingga banyak pilihan. Ya misalnya yang sering apa, misalnya yang sering itu. Napa misalnya ini jenggot ini sunnah, ya sunnah karena ya aku kan gak jenis sing jenggoten misalnya atau ya ada yang punya jenggot tapi saya cukur karena saya mengambil sunnah yang lain, bukan karena menentang. Jadi itu dia tidak ingkarus sunnah, beda ya, ingkarus sunnah mengingkari sunnah Rasulullah. Jadi makanya misalnya mohon maaf saya diajak orang lain jeneng gak keluar ikut dakwahnya Rasulullah, ya keluar rumah, harus keluar. Untum khaira ummatin ukhrijat linasar, ya saya sudah keluar setiap hari. Saya sudah ngajar, ya sudah saya setiap ngajar setiap hari, berarti sudah keluar tiap hari gitu. Jadi maknanya tidak harus mengikuti seperti yang mereka. Mereka mungkin sudah juga termasuk sunnah Rasul, tapi kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasul yang lain yang banyak sekali. Demikian, insya Allah nanti akan kita lanjutkan makalah berikutnya.